sebelum ini mungkin kita banyak orang nggak tahu siapa Pak Begawan, nggak pernah tampil di media, nggak pernah ada akun sosial media yang viral tentang Pak Begawan. Tiba-tiba dia tampil di SeaWorld dan view-nya itu berani menantang saya gitu. Jadi itu adalah bagian keberhasilan dan kebahagiaan saya. Jadi ketika ada host view-nya di atas 100.000 itu saya seneng banget. Gitu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan ini. Saat ini ada sesuatu yang istimewa. Kita ketemu dengan owner SeaWorld TV. Selamat datang, Mas. Kebetulan Alif. Ya. Lagi ada acara di Solo, jadi mampir. Sekalian ketemu teman-teman di sini. Ya, terima kasih. Ini dalam ngompol ini mau bertanya-tanya tentang apa itu peran SeaWorld di berbagai banyak hal, karena banyak sih yang mengatakan SeaWorld itu adalah buzzer. Ini buzzer yang maksudnya seperti apa? Ini Mas Alif nanti mau menjelaskan kira-kira arah SeaWorld TV ini mau kemana, supaya ngompol ini juga nanti bisa mengarahkan sesuatu dari Mas Alif yang sebagai ownernya SeaWorld TV. Jadi ini saya anak buahnya, anak buahnya Mas Alif ini. Ya pemirsa, ini menjenengan harus tahu ini. Jadi kalau ada apa-apa nih Mas Alif juga punya tanggung jawab besar ini. Gimana Mas Alif tentang SeaWorld TV? Jadi mungkin Mas Alif bisa menjelaskan tentang berjalannya SeaWorld lah, kapan lahirnya, lalu sudah apa perannya, lalu mungkin ada beberapa hal yang perlu diungkapkan tentang kalau namanya buzzer itu kan pasti ada haternya itu loh. Nah ini sampai di mana perimbangannya ini, besarannya haters dan sebagainya, dan kita harus gimana? Saya tuh menyaksikan hampir semua konten yang tayang di SeaWorld TV, termasuk punya Pak Begawan gitu kan. Yang ngompol ya. Ngompol, dan memang cukup bagus view-nya gitu dalam beberapa kesempatan dan video. Kalau SeaWorld sendiri tujuannya itu untuk mengajak masyarakat pada intinya untuk berani menyuarakan pendapatnya gitu. Betul. Jadi seperti Pak Begawan misalkan, yang sebelum ini mungkin kita banyak orang nggak tahu siapa Pak Begawan, nggak pernah tampil di media, nggak pernah ada akun sosial media yang viral tentang Pak Begawan. Tiba-tiba dia tampil di SeaWorld dan view-nya itu berani menantang saya gitu. Jadi itu adalah bagian keberhasilan dan kebahagiaan saya. Jadi ketika ada host view-nya di atas 100.000 itu saya seneng banget. Gitu. Jadi saya merasa bahwa keberadaan SeaWorld untuk mengangkat orang-orang masyarakat yang punya pandangan tentang apapun itu bisa kita kasih tempat dan ruang. Gitu. Jadi ya makanya saya dalam beberapa kesempatan selalu bilang, siapapun yang mau bikin video, bikin opini, mari, boleh, semuanya boleh kita berikan waktu gitu ya, supaya ya Indonesia ini lebih beragam lah dalam opini gitu. Jadi nggak cuma dikuasai sama media-media mainstream besar, para politisi yang ya kadang kan penuh dengan kepentingan politik gitu loh. Kalau kayak orang Pak Begawan yang masyarakat biasa kayak saya, orang desa itu, ya kita kan selalu mengandalkan naluri, insting dan kejujuran yang selalu kita utamakan gitu. Jadi ya SeaWorld itu arahnya ke sana sih Pak. Jadi SeaWorld ini sudah berapa tahun Mas? Saya sendiri di Ngompol itu mungkin baru 6 bulan ya, 6 bulan, mungkin 6 bulan, 7 bulan lah. Kalau SeaWorld tapi SeaWorld sudah berapa tahun dan sampai di mana Mas Alif mengarungi SeaWorld ini? Kalau SeaWorld itu kan sebenarnya awalnya itu website, Pak. Oh ya. SeaWorld.com. Jadi konsepnya sama seperti YouTube ini, di mana orang-orang saya berikan ruang untuk menulis. Jadi bebas, semua orang bisa daftar, register, nulis, terus nanti semua pendapatan yang kita dapatkan di website itu dibagikan kepada para penulis. Di YouTube juga sama. Orang yang mau tampil di SeaWorld TV, ya hampir semua penghasilannya itu dibagikan kepada hostnya. Dan saya hanya ambil 10-15% dari pendapatan untuk operasional admin gitu. Ya, selebihnya itu yang menjadi hak host ya saya serahin semua gitu. Jadi
ya sejak tahun 2015 sebenarnya. Website itu saya bikin, terus kemudian 2016, 2017 mendapat momentum di Pilkada DKI yang semua orang tuh menyerang Ahok gitu ya. Di media mainstream itu banyak yang menyerang Ahok. Siwot itu menjadi sedikit dari banyak media itu yang membela Ahok habis-habisan. Jadi banyak orang yang tahu Siwot tuh dari sana. Terus 2018 sebenarnya saya sudah pernah tampil di Siwot TV ini 2018-2019 gitu ya. Cuma nggak konsisten karena banyak urusan, masih suka nulis gitu ya. Terus dan 2020 itu sebenarnya sudah tayang tiap hari sih. Oh iya. Cuma saya masih di channel 2045 gitu. Oh masih ada dua. Belum tampil di Siwot. Oh sebelum tampil di Siwot ya? Sebelum tampil di Siwot itu yang secara konsisten masih tampil di 2045 TV. Terus kemudian tahun kemarin 2022 Januari itu saya memutuskan untuk kembali ke rumah sendiri ini, Siwot ke Siwot ini. TV ini karena ya menurut sebagian orang saya ini punya rumah tapi nggak ditinggali gitu. Jadi nggak dirawat. Iya nggak dirawat gitu. Jadi saya punya tanggung jawab besar terkait nama Siwot. Jadi saya kembali ke channel ini. Ya. Ini ada pertanyaan ini. Siwot TV ini apa hanya di YouTube saja? Dan juga begini, ketika kami memberikan konten materi tentang pendapat saya dan bisa saja kan yang saya ungkap itu kadang-kadang ada yang tidak terima gitu loh. Lalu hatersnya banyak. Nah kira-kira ada nggak ancaman-ancaman yang masuk ke Mas Alip? Karena saya sendiri juga banyak nih haternya. Halo para haters ngompol. Ini mumpung ada Mas Alip ini bisa menjelaskan sampai di mana. Karena ini pendapat. Jadi panjenengan kalau mau tidak setuju ya harus berpendapat juga. Jadi tidak bisa dengan cara-cara yang tidak baik. Pendapat dibalas dengan pendapat. Iya, harusnya begitu. Bukan pendapat dibalas dengan pemukulan. Ya, dengan caci maki dan sebagainya. Ya gitu. memang harusnya begitu. Tapi kalau soal ancaman itu bagi saya gitu ya, itu ancaman itu biasanya tinggi-tingginya ya pas kampanye gitu. Pas pilkada, pas pilpres itu adalah. Jadi karena kan memang yang namanya kontestasi politik itu kan melibatkan banyak unsur. Gitu. Jadi ya kadang ada dari unsur-unsur tertentu, instansi tertentu memberikan ancaman dan sebagainya. Oknum itu yang mengaku, yang mengaku atau benar atau enggak kita kan nggak tahu. Tapi pada intinya bagi saya begini, bahwa selama yang kita sampaikan adalah pendapat masyarakat, pendapat sebagai rakyat, itu nggak bisa dipersalahkan karena ini adalah bagian dari demokrasi. Bahwa ada orang mengancam dan sebagainya, biarin aja deh. Gitu. Kadang di kolom komentar saya juga baca. Gitu. Ada banyak orang nggak setuju dengan saya terkait isu tertentu, nggak masalah. Itulah yang menunjukkan bahwa kalian teman-teman masih bisa berpendapat, masih bisa berpikir bebas. Kalau semua kalian setuju semua dengan pendapat saya, lama-lama saya jadi nabi. Kan nggak bisa gitu. Jadi kalian harus berbeda pendapat kadang-kadang. Gitu. Itu ya, itu harus berbeda. Kalau beda pendapat ya Anda memberikan pendapat ke kami. Nah ini gini Mas Alip, tahun ini adalah tahun politik. Wah banyak ini muncul para calon-calon, baik calon presiden, cawapres, dan mungkin nanti akan muncul lagi beberapa caleg yang mungkin. Nah, kira-kira manfaat. Kira-kira Siwot ini gimana nih? Memposisikan sebagai channel yang mungkin bisa apa ya? Mungkin bisa memberikan sesuatu kepada kepentingan politik di Indonesia. Ya, ini apa ini? Kira-kira sumbangan sih kita dalam tahun politik itu apa aja? Kalau hanya kita menyiarkan masalah calon dan ini kan pendapat kita itu. Nah ini YouTube tuh kira-kira bisa nggak lebih ke atas lagi, bukan hanya sekedar menyampaikan pendapat-pendapat dari host-host ini. Misalnya ada ya kerjasama dan sebagainya, diperbolehkan nggak ini Siwot ini? Boleh. Jadi Siwot TV itu pada intinya bagi saya gini, bahwa memang yang bangun saya. Ya. Jadi ya itu
kadang orang berpikir bahwa itu terserah saya dan sebagainya, atau punya instruksi khusus harus ikut saya misalnya. Sebenarnya enggak. Jadi bebas aja gitu. Saya kan kadang-kadang mempromosikan Pak Dudung, Pak Budi Gunadi, terus Pak Basuki, Menteri PUPR, terus Pak Budiman Sujatmiko, gitu. Pak Ganjar juga saya nggak ada masalah dengan itu. Bahwa kemudian misalkan host ada kerjasama dengan capres, caleg yang misalkan nggak sesuai dengan dukungan saya, misalkan di tahun 2024 atau kita berbeda pendapat soal pilihan, nggak masalah. Nggak masalah. Ya, kan itu menjadi bagian dari Siwot TV. Gitu. Boleh berbeda pendapat. Kalau kita sepakat ke dalam satu pendapat, gitu, kita jadi partai politik aja. Saya jadi ketuanya. Jadi tidak ada opini lagi dong. Iya kan, itu nggak boleh berbeda gitu. Harus satu komando gitu. Tapi memang di teman-teman itu ngiranya di Siwot itu dikasih tahu arahan. Sampean kan nggak pernah saya kasih arahan. Ini pendapat saya bebas. Bebas aja. Jadi nggak ada arahan tertentu gitu. Iya. Kira-kira apa lagi ya yang mau saya tanyakan ini? Mungkin Mas Ali bisa cerita ini tentang pengalaman-pengalaman karena Siwot TV ini kan sudah cukup beken ini. Pengalaman-pengalaman ketemu pejabat-pejabat sih, supaya kami juga bisa meniru seperti ini. Misalnya Mas Budiman Sujatmiko, halo Mas Budiman. Ini lagi ngomong-ngomong sama Mas Alif ini. Enggak, kalau gini. Saya mau wawancarai orang tuh baru Mas Budiman. Oh, baru Mas Budiman Sujatmiko. Ada beberapa kepala daerah masih maju mundur. Jadi enggak gitu, karena mungkin mereka ya berpikir entah apalah, takut atau gimana nggak tahu. Takut, tapi sama Mas Budiman memang beberapa kali ngobrol kita gitu ya. Dan ya maksudnya nggak ada arahan tertentu bahwa Mas Budiman harus capres, enggak gitu. Cuma itu kesimpulan saya aja bahwa setelah saya ngobrol, wah kayaknya orang ini punya gagasan yang bagus gitu. Ya, kalau jadi presiden juga oke, tapi misalkan ada banyak faktor kan untuk jadi capres gitu kan. Tapi kan pendapat saya aja gitu. Jadi ya pengalaman saya nggak banyak sih Pak kalau sama pejabat. Saya kan orang desa ya. Jadi nggak ada lah pejabat-pejabat itu. Ya paling Pak Jokowi lah gitu ya. Kalau Pak Jokowi ya. Pak Ganjar ya. Saya belum pernah ketemu Pak Ganjar. Oh iya. Ini Pak Ganjar. Kalau melihat ngompol nanti bisa hubungi Mas Salim. Nah, ini yang terakhir. Gimana? Ini yang terakhir Mas Salim. Tolong sampaikan tentang ngompol dari Mas Salim. Tentang Begawan. Ya, tentang saya, tentang ngompol, supaya pemirsa juga lebih tahu tentang ngompol ini. Pendapat Mas Alif tentang ngompol yang saya sampaikan, baik itu opini politik, ngobrolin tentang politik. Ya mungkin saya kadang-kadang bercanda. Orang bilang orang Jawa itu saya ini kemelindi gitu. Nah, ini pendapat Mas Alif seperti apa, monggo? Sebelum kita tutup. Bagi saya Pak Begawan itu bisa memecah kebuntuan dari sekian banyak host yang baru-baru tampil. Jadi kalau saya ngelihat Pak Begawan, saya seperti melihat diri saya dulu ketika di 2045. Oh gitu. Jadi di 2045 ini kan sudah nama-nama beken seperti misalkan Denny Siregar, Abu Janda, Eko Kuntadi, itu kan nama-nama beken yang memang sudah tampil terus gitu kan. Sementara saya muncul sebagai orang baru gitu. Sebagai orang baru tapi kemudian mampu memberikan view yang bagus dan kemudian opini yang menarik gitu. Sehingga saya melihat Pak Begawan itu ya the next saya, dan semoga ke depan jauh lebih baik. Ya, terima kasih Mas Alif. Demikian obrolan kami dengan Mas Alif. Saya harapkan para pemirsa cukup mengerti tentang apa itu Siwot TV, dan tetap tonton YouTube channel Siwot TV yang terus memberikan pembenaran, sebuah kebenaran yang harus kami sampaikan. Jadi supaya masyarakat cerdas, masyarakat paham, dan Indonesia tetap kuat. NKRI harga mati. Terima kasih. Sampai jumpa dalam ngompol berikutnya. Salam Begawan.